Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Cephalopoda. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Muhammad Ryan Agung dari kelas dasar-dasar pengelolaan perikanan C. Langsung saja pada materinya. Cephalopoda merupakan salah satu kelompok binatang lunak termasuk kelas dalam filum Mollusca. Cephalopoda diambil dari bahasa Latin yaitu cephalus, kepala, dan poda kaki. Nama ini sesuai pada ciri khas hewan ini yang memiliki kaki atau lengan yang tumbuh dari kepala. Cephalopoda terdiri dari hewan seperti cumi-cumi, sotong, gurita, dan Nautilus. Materi selanjutnya anatomi Cephalopoda. Anatomi Cephalopoda dapat dipelajari dengan memperhatikan ciri-ciri fisik seperti kepalanya yang besar, lengan-lengan yang dapat bergerak dan berubah warna, serta cangkang yang berbeda-beda pada setiap spesies. Selanjutnya sistem pencernaan. Bagian-bagian utama dari sistem pencernaan Cephalopoda yang pertama adalah mulut. Mulut Cephalopoda dilengkapi dengan paruh keras yang digunakan untuk memecah dan memotong makanan. Selanjutnya esophagus, saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Yang ketiga lambung. Lambung Cephalopoda terdiri dari dua bagian, yaitu lambung mukosa dan lambung muscularis. Di lambung ini makanan dicerna dengan enzim dan asam lambung yang kuat. Yang keempat, intestinum. Intestinum adalah saluran pencernaan yang panjang dan melingkar di sekitar organ dalam. Yang kelima, kelenjar pencernaan. Cephalopoda memiliki kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang membantu menguraikan makanan. Kelenjar-kelenjar ini termasuk kelenjar saliva, kelenjar hepar atau hati, dan kelenjar pencernaan inget. Selanjutnya yang terakhir adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dari tubuh Cephalopoda. Cephalopoda memiliki sistem pencernaan yang cukup efisien dan kuat. Mereka mampu mencerna mangsa dengan cepat dan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak berguna dari tubuh mereka. Selanjutnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada Cephalopoda terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan cairan tubuh yang disebut hemolimfa. Jantung pada Cephalopoda memiliki 3 bagian, yaitu ventrikal, atrium, dan sifon. Masing-masing ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, hemolimfa pada Cephalopoda berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengumpulkan limbah metabolisme untuk dibuang. Hemolimfa bergerak melalui pembuluh darah terbuka yang merupakan saluran yang terbuka di bagian ujungnya. Dalam sistem peredaran darah Cephalopoda, hemolimfa tidak terpisah dari jaringan tubuh, seperti yang terjadi pada sistem darah tertutup pada manusia dan vertebrata lainnya. Jantung pada Cephalopoda memiliki fungsi yang mirip dengan jantung pada manusia, namun memiliki beberapa perbedaan penting. Pada Cephalopoda ventrikal, dinding yang sangat tebal yang mampu memompa hemolimfa ke seluruh tubuh. Atrium berfungsi sebagai tempat pengumpulan darah yang berasal dari seluruh tubuh sebelum dipompa kembali. Sifon adalah saluran yang menghubungkan atrium dengan sistem pembuluh darah dan digunakan untuk mengatur aliran hemolimfa. Selanjutnya sistem saraf. Beberapa ciri sistem saraf Cephalopoda. Yang pertama, otak. Cephalopoda memiliki otak yang sangat besar dan berkembang dengan baik. Otak ini terletak di bagian depan tubuh dan mengatur berbagai fungsi seperti penglihatan, indera penciuman, indera peraba, dan koordinasi gerakan.
Yang kedua, saraf ganglia. Cephalopoda memiliki ganglia atau simpul saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Ganglia ini membantu dalam koordinasi gerakan dan respons terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, indera penciuman. Cephalopoda memiliki indera penciuman yang terletak di kepala. Mereka menggunakan indera penciuman ini untuk mendeteksi mangsa dan predator. Yang keempat, indera pendengaran. Cephalopoda tidak memiliki telinga, namun mereka memiliki indera pendengaran yang sensitif yang terletak di dalam tubuh. Selanjutnya, indera pencicip. Cephalopoda memiliki indera pencicip yang terletak di sekitar mulut. Mereka menggunakan indera pencicip untuk mendeteksi makanan dan membedakan rasa. Yang terakhir, indera peraba. Cephalopoda memiliki indera peraba yang sensitif yang tersebar di seluruh tubuh. Mereka menggunakan indera peraba ini untuk mendeteksi perubahan suhu dan tekstur lingkungan sekitar. Sistem saraf yang berkembang dengan baik ini memungkinkan cephalopoda untuk memiliki kemampuan belajar dan memori yang kuat. Selanjutnya, sistem reproduksi. Sel kelaminnya terpisah. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis, vas deferens, spermatopori, dan alat kopulasi. Sedangkan alat reproduksi betina terdiri atas ovarium, oviduk, beberapa kelenjar oviduk dan beberapa kelenjar nidamental. Saluran gonad terletak di rongga mantel dekat anus. Mayoritas cephalopoda jantan pada salah satu tangannya terjadi modifikasi menjadi hekotokotylus yang fungsinya untuk mentransfer kapsul sperma atau spermatopores ke rongga mantel cephalopoda betina. Selanjutnya, ekologi cephalopoda. Cephalopoda hidup di berbagai habitat seperti perairan dangkal, laut dalam, dan terumbu karang. Mereka juga memainkan peran penting dalam rantai makanan laut sebagai mangsa atau predator. Adapun kemampuan unik dari cephalopoda. Salah satu kemampuan unik cephalopoda adalah kemampuan untuk berubah warna dan mengubah pola kulit mereka. Kemampuan ini disebut kemampuan kamuflase. Proses perubahan warna pada cephalopoda dilakukan dengan cara memodifikasi ukuran dan bentuk pigmen yang terdapat pada sel-sel kulit mereka. Sel-sel kulit ini disebut sebagai kromatofor. Setiap kromatofor terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama itu sel melanofor. Yang kedua sel pengencang dan sel sentofor. Ketika cephalopoda ingin berubah warna, sel pengencang mengencangkan dan menyebarkan pigmen pada sel melanofor dan sel sentofor, sehingga warna kulit mereka berubah. Selain itu, cephalopoda juga dapat mengubah pola pada kulit mereka untuk menirukan pola-pola pada lingkungan sekitar mereka, seperti mengubah pola menjadi batu, pasir, atau alga laut. Dan kesimpulan, secara keseluruhan cephalopoda memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan sebagai objek penelitian yang menarik bagi ilmuwan, serta memiliki nilai ekonomi yang signifikan sebagai sumber pangan dan produk-produk tinta serta obat-obatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih lanjut tentang cephalopoda untuk menjaga populasi mereka agar dapat terus memainkan peran penting dalam ekosistem laut dan kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.